Di tengah hiruk-pikuk pasar Nawa, suasana mendadak menegang saat Galih, putra Datu Pramadana, muncul bersama Laksita, Gandra, Sagra, dan Moni. Mereka berdiri menghadang Ulka dan Dayita. Laksita, tunangan Ulka sejak kecil, karena keputusan kakek Ulka, Dipaka, hanya menatap dingin tanpa sepatah kata. Sorot matanya penuh penghinaan yang sulit ditebak. Galih maju selangkah, melontarkan sindiran pedas. Dengan senyum tipis yang dingin, ia menohok kelemahan Ulka. Masih sibuk mengejar prana yang tak kunjung terbuka? Ejeknya. Gandra dan Sagra meletupkan tawa pendek yang terdengar sinis, bagaikan suara serangga di pagi lembab. Dayita, yang selalu setia mendampingi Ulka, menggenggam tangannya sebagai penegas bahwa ia ada di sisinya. Dengan suara lantang, ia menegur Galih dan kawanannya, menuntut agar mereka berhenti mencari gara-gara. Suaranya melengking di udara, menarik perhatian orang-orang pasar. Namun meski banyak yang melirik, tak seorang pun berani mendekat. Gandra dengan wajah bengis menyamakan Ulka dengan tikus yang berjalan di belakang anjing, menghina harga dirinya di hadapan kerumunan. Dayita menahan amarah meski wajahnya memerah. Ia berteriak dengan suara bergetar, mempertanyakan alasan kebencian yang terus ditumpahkan kepada mereka. Sagra menambah luka dengan kata-kata dingin, menuduh Ulka berbeda dari pemuda lain karena tidak punya prana dan kebanggaan. Kalimatnya jatuh seperti ludah di tanah, penuh jijik. Galih pun melangkah lebih dekat. Sorot matanya menusuk, suaranya lantang menggema, menuduh Ulka sebagai penghinaan bagi seluruh keturunan kesatria. Ia menegaskan bahwa pemuda tanpa prana tidak akan mampu melindungi Tamra jika kerajaan lain menyerang. Dengan amarah membara, ia memaki, "Mati saja kau." Ulka mengepalkan tangan, jemarinya bergetar menahan emosi, namun wajahnya tetap teguh. Di belakang Galih, Laksita berdiri anggun namun dingin. Senyum tipis yang ia tunjukkan bukan ramah, melainkan ejekan halus. Pertunangan yang dipaksakan sejak kecil ternyata menjadi akar kebencian. Bagi Laksita, dijodohkan dengan Ulka adalah penghinaan, sebab ia menginginkan kebebasan. Ulka hanyalah batu lumpur yang merantai peraknya. Kebencian pemuda-pemuda Tamra terhadap Ulka kian tumbuh, terutama karena banyak yang menaruh hati pada Laksita, termasuk Galih sendiri. Keberadaan Ulka sebagai tunangan gadis tercantik itu dianggap pengkhianatan takdir. Ulka sadar bahwa ia tak pernah dipandang sebagai manusia oleh Laksita, hanya beban yang memalukan. Angin utara berhembus, mengibaskan rambut Dayita dan Laksita, dua perempuan yang berdiri di sisi berlawanan hidup Ulka. Dayita adalah keteduhan, Laksita adalah duri yang menancap sejak kecil. Ulka terjebak di antara keduanya, namun tetap memilih diam, meski luka lama kembali menganga. Gandra maju selangkah, melontarkan tuduhan bahwa Ulka hanyalah beban bagi Wangsa Gumirang. Ia menuduh Dipaka pilih kasih karena memberikan batu prana kepada Ulka yang ternyata sia-sia. Kata-katanya bagai pisau karat yang merobek harga diri Ulka. Suasana pasar semakin riuh. Orang-orang menoleh dari kejauhan, menyaksikan tanpa berani mendekat. Dayita menarik tangan Ulka, mengajaknya pergi, menyadari bahwa perdebatan itu tak akan pernah selesai. Namun langkah mereka dihentikan oleh teriakan Galih yang memanggil pengecut. Gandra pun menyerang dari belakang, tetapi Dayita sigap. Ia membelokkan serangan dengan gerakan halus, menegurnya lantang karena berani menyerang dalam keramaian. Pertarungan pecah. Gandra menyerang membabi buta, tapi Dayita menangkis dengan tenang. Gerakannya seperti air mengalir, membaca setiap serangan dengan mudah. Sementara itu, Galih langsung menghadapi Ulka. Pukulan demi pukulan menghantam Ulka yang tak berdaya. Ulka mencoba menahan,
Tapi tanpa prana dan silampah, ia kewalahan. Bahunya terhantam keras hingga terbentur tiang bambu. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Dalam hati, Ulka merintih. Mengapa tubuhku selalu lambat? Mengapa aku tak bisa membaca serangan seperti Dayita? Keringatnya menetes, namun bara semangat dalam dirinya tetap menolak padam. Melihat Ulka hampir tumbang, Dayita menerobos dan memukul lengan Galih, membuat ritme serangan buyar. Pertarungan menjadi seimbang sejenak, tetapi situasi berubah saat Sagra, Gandra, dan Moni maju serentak. Lingkaran terbentuk, Ulka dan Dayita terpojok seperti kijang terkepung kawanan anjing. Suasana pasar membeku, pedagang menyingkir dengan wajah pucat. Namun tiba-tiba Nugra muncul. Dengan tubuh lincah, ia menyeruduk Sagra, menjatuhkannya. Dayita memanfaatkan kesempatan, menendang rahang Sagra hingga roboh. Serangan Nugra dan Dayita juga menjatuhkan Gandra, membuatnya terpental ke tumpukan peti dagangan. Kekalahan itu membuat Galih semakin murka. Namun, sebelum ia bertindak, Gandra bangkit dengan amarah menggelegak. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar, dan ia melepaskan kanuragan Selageni Tunggal. Bola api merah membara muncul di telapak tangannya, membuat udara sekitarnya bergetar dan panas menyengat. Orang-orang panik, mundur ketakutan. Moni berteriak agar Gandra menghentikan kanuragan, tapi semuanya terlambat. Bola api dilemparkan lurus ke arah Ulka. Tanpa sempat bertahan, Ulka terkena hantaman di dadanya. Ledakan kecil mengguncang pasar. Tubuh Ulka terhempas ke tanah. Suara teriakannya membelah udara, dan seketika keramaian pasar menjadi sunyi mencekam. Dayita berlari panik, menjerit memanggil nama Ulka. Ia mendapati tubuh pemuda itu mengepulkan asap, dadanya hangus terbakar. Bau gosong bercampur darah memenuhi udara. Dengan tangan bergetar, ia mencoba menyalurkan prana untuk menyelamatkan Ulka. Namun, luka itu terlalu dalam. Ulka memuntahkan darah kental. Prana dalam tubuhnya kacau. Alirannya retak bagai sungai yang meluap menghantam dinding. Dayita berteriak pada Nugra agar segera membawa Ulka ke juru usada. Nugra mengangkat tubuhnya yang ringan, bagai kehilangan nyawa, berlari menerobos kerumunan dengan Dayita di belakangnya. Langit mendung, seolah ikut berkabung. Di ujung jalan, juru usada tua sudah menunggu. Dengan ramuan dan jarum duri gaharu, ia menyalurkan prana melalui bambu tipis ke tubuh Ulka. Perlahan napas Ulka kembali, meski ringkih. Darah berhenti mengalir, rona wajahnya membaik. Tapi prana dalam tubuhnya tetap kacau, retak bagai sungai yang patah. Di dadanya tertinggal tanda hitam sebesar kepalan tangan, bekas Selageni Tunggal. Luka itu bukan luka biasa, melainkan luka yang tak akan mudah disembuhkan. Ulka masih hidup, namun tubuhnya kini menyimpan luka prana yang akan selalu membekas.